dari Universitas Tidar ingin melakukan wawancara mengenai pengendalian hama penyakit di tanaman yang Pak Barun budidayakan. Oh, oke. Siap, oke. Untuk komoditas yang Bapak tanam apa ya Pak? Untuk saat ini yang baru saya tanam adalah cabai rawit putih yang nantinya kita panen ketika sudah mencapai usia merah, petik merah. Kalau di sini disebut red gitu ya, cabai red. Jadi itu yang sedang kita tanam dan saat ini sudah memasuki masa panen, ini panen perdana. Untuk teknik budidayanya bisa diceritakan Pak dari mulai awal hingga panennya. Yang pertama kami kan berada di daerah dataran 800 di atas permukaan laut, jadi area kami area persawahan. Pengolahan lahan yang pertama adalah proses pengeringan dari lahan sawah. Kita bajak seperti lazimnya para petani. Kita dengan sistem bedeng, kemudian kita tutup dengan plastik mulsa. Jarak tanam kita 50 antar pohon, kemudian 20 antar pohon yang samping kanan. Ukuran bedeng kita 100 cm, jarak antar bedeng 50 cm. Kemudian pupuk dasar dan lain sebagainya seperti halnya pada umumnya kita beri pupuk dasar, kemudian nanti kita beri pupuk tambahan ketika fase sesuai dengan fase pertumbuhannya. Ada perawatan khusus yang dilakukan untuk tanamannya? Ya, utamanya untuk saat ini musimnya karena kita memasuki masa panen, masuk juga musim penghujan di mana sangat rawan patek ya istilahnya busuk buah. Nah, ini pengendalian yang paling khusus adalah bagaimana kita bisa preventif pencegahan sebelum hama menyerang. Tentu sejak bulan November yang lalu, awal November yang lalu sudah kita efisienkan, efektif betul penyemprotan jangan sampai lalat buah masuk ke lokasi kita karena akan berimbas pada gagal panen di saat ini. Dan terbukti juga banyak juga punya kita yang sekarang busuk buah karena lalat buah. Untuk hama penyakitnya berarti hanya pakai atau ada yang lain Pak? Untuk saat ini itu yang paling utama. Kalau kemarin ketika masa awal pembuahan itu layu, biasalah di tempat kita seperti itu karena apalagi curah hujan tinggi, masuk musim hujan tinggi layu. Kemarin banyak yang layu, hampir 20%-an ini yang sekarang yang layu. Cuman yang saat ini kita tangani khusus adalah lalat buahnya. Cara pengendaliannya? Ya penyemprotan. Jadi insektisida buah yang pertama, kemudian yang kedua kita ada juga perangkapnya. Kita kan sekarang ada lem perekat itu lalat buah kita pasang. Penyemprotan insektisida juga terus kita laksanakan seminggu 2 kali yang sekarang. Pengendaliannya berarti masih pakai kimia atau sudah menggunakan organik? Masih kimia juga. Ya, kita efisiensi aja sebenarnya. Kalau mikir bagus organik memang, cuman kita efektivitas ini nggak sempet. Apalagi ini dikejar dengan begitu dahsyatnya serangan ini pada akhir November, maka kita masih full pakai kimia. Pernah mencoba menggunakan organik di budidaya sebelumnya? Pernah dulu tapi di komoditas lain. Apa? Kubis pernah kita organik, tapi belum 100% karena dimulai dari tanam tapi kondisi tanah kita belum 100% organik. Semula masih berkimia, kemudian kita organiknya hanya saat tanam kubis saja. Ya, sebenarnya sih bagus, kualitasnya bagus, pertumbuhan juga walaupun nggak maksimal tapi ya lumayan bagus. Cuman ini kembali efektivitasnya ya terlalu banyak tenaga, banyak waktu untuk organik. Sebagai penutup terakhir Pak Barun, menurut Pak Barun tindakan preventif seperti apa yang harus dilakukan petani untuk menekan serangan dari hama penyakit? Ya, dimulai dari awal sebenarnya kita memang harus jeli, mulai dari persiapan lahan, kualitas tanah. Yang kedua adalah waktu tanam. Ini kaitan dengan perkiraan cuaca yang akan kita hadapi, jadi dari awal sudah kita persiapkan.
bagaimana jika nanti kita pada masa-masa tanam itu nanti akan ada musim hujan, bagaimana drainasenya, bagaimana pengolahan lahan, bentuk bedengan dan lain sebagainya, sampai porsi pupuknya juga kita harus efektif betul, sehingga nanti tidak terjadi permasalahan dikarenakan adanya kesalahan teknis kita. Yang kedua, pilihan bibit juga sangat menentukan varietas bibit, karena sama-sama cabai itu dengan varietas berbeda tentu akan mempunyai ketahanan yang berbeda. Jadi kita harus juga cermat memilih jenis bibit yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua juga tentang perawatan keseharian, bagaimana kita suplai pupuknya, jenis pengobatannya, waktunya, kita juga harus betul-betul jeli. Sekali lagi ini kan membutuhkan satu proses di mana tidak bisa secara teoretik belaka nih, kita harus tidak bisa idealis memaksakan teori kita terapkan ke tanaman, tapi kita juga harus selaras dengan bagaimana laju pertumbuhan tanaman, kondisi iklim. Jadi apa yang dibutuhkan tanaman seolah-olah kita harus bisa mensikapi dan mengadaptasi dengan itu, tidak bisa kita paksakan begitu saja. Dan yang terakhir mungkin sebagai penutup, ini berbagi pengalaman saja kaitan dengan hortik ini. Memang ada spekulasi yang tinggi, baik itu produktivitasnya sampai nanti pasca panennya, harganya juga fluktuatif, panen juga kita sangat mudah terserang hama. Bagi pengalaman saja ini. Yang paling utama adalah bagaimana mempersiapkan sebelum tanam itu sudah punya proyeksi sampai nanti pasca panennya. Jadi bagaimana nanti tanam di bulan apa, tanam kondisinya seperti apa, nanti kira-kira pas rawannya penyakit menjelang buah itu bulan apa, itu yang paling utama sebenarnya. Jadi di awal sudah dipersiapkan dulu komoditas yang akan dipilih, jenis bibit dan lain sebagainya. Jangan lupa adalah bagaimana timing kita saat tanam. Ini merupakan satu kunci sehingga nanti bisa menekan kegagalan, kalaupun terjadi perubahan iklim, cuaca dan sebagainya, tapi itu biasanya kita bisa adaptasi kalau kita sudah persiapan sejak awal mulai dari sebelum tanam. Saya kira gitu Mbak, tindakan preventif untuk pencegahan bagaimana penyakit pada tanaman tidak menyebabkan kegagalan panen pada petani. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama Mbak Fian. Hanya berbagi pengalaman saja ringkas, kapan-kapan bisa sambung lagi untuk bisa lebih detail. Iya.